Apakah Anda bergaji 15 juta per bulan, tapi selalu mulai gelisah setiap tanggal 20, sementara teman Anda yang gajinya 5 juta justru terlihat santai dan bahkan punya tabungan yang terus bertambah? Coba kita berhenti sejenak dan lihat angkanya. Mampu membayar cicilan pay later, KPR, dan KKB setiap bulan itu bukan bukti Anda kuat secara finansial. Itu hanya bukti Anda masih lolos dari denda. Kalau 50% gaji habis untuk mencicil barang yang nilainya turun setiap tahun, secara hitungan sederhana Anda tidak sedang membangun aset, Anda sedang mengunci arus kas Anda sendiri dan membayar margin keuntungan bank. Banyak orang merasa aman karena cicilan selalu terbayar tepat waktu. Mereka berpikir, selama tidak macet berarti kondisi baik-baik saja. Padahal laporan keuangan pribadi tidak berhenti di kata lancar. Yang harus kita lihat adalah sisa uang setelah semua kewajiban dibayar. Kalau sisa itu tipis atau bahkan nol, berarti pondasi keuangan Anda rapuh. Satu gangguan kecil saja, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, bisa langsung mengguncang semuanya. Masalah terbesar kelas menengah bukan kurang penghasilan, tapi salah definisi tentang kaya. Banyak yang mengira terlihat mapan sama dengan mapan. Rumah besar hasil KPR 20 tahun dianggap simbol keberhasilan, mobil baru dianggap pencapaian. Padahal, semua itu masih milik bank sampai lunas. Selama arus kas Anda tersedot, untuk membayar kewajiban jangka panjang, posisi Anda sebenarnya belum bebas. Mari kita pakai logika sederhana. Jika Anda membawa pulang 15 juta, lalu 7 juta untuk cicilan rumah, 3 juta untuk kendaraan, 1 juta untuk kartu kredit, berarti 11 juta sudah habis sebelum Anda bicara soal makan, listrik, sekolah anak, dan kebutuhan lain. Artinya, lebih dari 70% pendapatan terkunci. Secara struktur, ini berbahaya. Anda hidup di atas standar yang sebenarnya belum mampu Anda topang dengan aman. Sementara itu, orang dengan gaji 5 juta tapi hanya punya cicilan 1 juta memiliki ruang bernapas jauh lebih lega. Ia mungkin tidak terlihat glamor, tapi ia punya surplus. Surplus inilah yang menjadi benih aset. Dari surplus lahir tabungan, dari tabungan lahir investasi, dari investasi lahir kebebasan. Kaya bukan soal besar kecilnya gaji, tapi seberapa besar yang bisa Anda simpan dan kembangkan. Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Di sini kita tidak bicara motivasi kosong, kita bicara hitungan nyata yang bisa Anda coret-coret sendiri di kertas. Kali ini kita akan membedah tanda-tanda Anda hidup di luar kemampuan dan mengajak Anda cek rasio hutang versus aset sekarang juga. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus menyajikan analisis yang rasional. Di segmen berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke anatomi laporan laba rugi pribadi Anda. Kita akan pisahkan mana yang benar-benar aset produktif dan mana yang sebenarnya liabilitas yang menyamar. Siapkan pikiran terbuka, karena angka tidak pernah berbohong, dan seringkali justru angka itulah yang menampar kita paling keras. Sekarang kita masuk ke kesalahan paling umum yang sering tidak disadari, yaitu gagal membedakan aset produktif dan liabilitas. Banyak orang merasa sudah mengumpulkan banyak aset, padahal yang mereka kumpulkan sebenarnya beban. Dalam laporan laba rugi pribadi, aset itu seharusnya menghasilkan arus kas masuk. Kalau justru menguras uang setiap bulan, itu namanya liabilitas, walaupun bentuknya mobil mewah atau gadget terbaru. Mari kita pakai contoh konkret. Seseorang membeli mobil seharga 250 juta rupiah dengan bunga flat 6% selama 5 tahun. Di atas kertas terlihat ringan, cicilan sekitar 5-6 jutaan per bulan. Rasanya masih aman karena gaji 15 juta. Tapi mari kita hitung total uang yang keluar selama 5 tahun, pokok plus bunga bisa mendekati 350 juta rupiah. Itu belum termasuk asuransi, bensin, pajak tahunan, dan servis rutin. Sekarang kita lihat dari sisi nilai barangnya. Tahun pertama saja mobil bisa turun 15-20%.
Artinya dari 250 juta rupiah, nilainya bisa langsung jatuh ke sekitar 200 juta rupiah atau bahkan lebih rendah. Setelah 5 tahun, harga pasar mungkin tinggal 140 juta rupiah. Jadi Anda mengeluarkan 350 juta rupiah untuk sesuatu yang nilainya tersisa kurang dari setengah total uang yang sudah dibayarkan. Kalau kita tulis di papan, total uang keluar 350 juta rupiah, nilai aset sisa 140 juta rupiah. Selisih lebih dari 200 juta rupiah itu apa? Itu biaya kenyamanan dan gengsi. Tidak salah punya mobil, tapi salah kalau menyebutnya investasi. Secara matematis ini adalah liabilitas murni karena tidak menghasilkan arus kas, malah menyedotnya setiap bulan. Kesalahan berpikir ini sering membuat kelas menengah merasa kekayaannya bertambah. Mereka bilang, saya punya rumah, mobil, motor. Padahal kalau semua itu masih dalam kredit dan nilainya terus turun, secara neraca bersih posisi mereka belum tentu positif. Kekayaan bersih dihitung dari total aset dikurangi total utang. Kalau utang masih besar dan asetnya terdepresiasi, angka bersihnya bisa sangat tipis. Inilah yang saya sebut kebocoran aset palsu. Kita merasa memiliki sesuatu, padahal sebenarnya hanya menyewa dari bank dengan harga sangat mahal. Setiap bulan kita bekerja keras, bukan untuk memperkuat neraca pribadi, tapi untuk menjaga cicilan tetap lancar. Tanpa sadar, sebagian besar energi finansial habis untuk mempertahankan gaya hidup, bukan membangun fondasi masa depan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke simulasi sederhana yang lebih dekat dengan keseharian, contoh kecil tapi dampaknya besar, keputusan membeli smartphone secara pay later versus menginvestasikan uangnya. Dari situ Anda akan melihat bagaimana bunga berbunga bisa menjadi musuh atau sahabat, tergantung di sisi mana Anda berdiri. Sekarang kita masuk ke simulasi yang lebih sederhana tapi sangat relevan dengan keseharian, keputusan membeli smartphone 15 juta lewat pay later atau menahan diri dan mengalihkan uangnya ke investasi. Kelihatannya sepele, tapi disinilah efek biaya peluang bekerja diam-diam. Satu keputusan kecil hari ini bisa menciptakan selisih jutaan rupiah dalam waktu singkat. Mari kita hitung pelan-pelan supaya jelas. Opsi A, si konsumtif. Ia membeli smartphone 15 juta dengan skema pay later 12 bulan, bunga 2,5% per bulan. Banyak orang tidak sadar, 2,5% per bulan itu setara 30% lebih per tahun. Jika cicilan per bulan sekitar 1,6 jutaan, total uang yang disetor selama setahun mendekati 19,5 juta. Artinya, ada tambahan hampir 4,5 juta hanya untuk bunga dan biaya. Sekarang lihat nilai barangnya. Setelah 1 tahun, harga pasar smartphone itu mungkin tinggal 9 juta. Jadi total uang keluar hampir 19,5 juta, nilai barang tersisa 9 juta. Secara bersih, ada selisih lebih dari 10 juta yang hilang. Itu belum termasuk risiko rusak, jatuh, atau model baru keluar yang membuat harga makin turun. Ini contoh nyata liabilitas konsumtif. Opsi B, si rasional. Ia tetap memakai ponsel lamanya dan mengalokasikan 1,6 juta per bulan ke reksadana pasar uang. Dengan imbal hasil konservatif 5% per tahun, dalam 12 bulan, dana yang terkumpul bisa lebih dari 19,6 juta. Uangnya tetap likuid, bisa dicairkan kapan saja, dan nilainya tidak tergerus depresiasi barang. Sekarang bandingkan hasil akhirnya. Opsi A punya barang senilai 9 juta dengan total pengeluaran hampir 19,5 juta. Opsi B punya dana tunai lebih dari 19,6 juta yang bisa dipakai membeli apapun atau tetap diinvestasikan. Selisih posisi bersih keduanya bisa mendekati 10 juta hanya dalam setahun. Itu dari satu keputusan gadget saja. Inilah yang disebut opportunity cost. Ketika Anda memilih konsumsi berbunga tinggi, Anda bukan hanya membayar bunga, tapi juga kehilangan potensi pertumbuhan dana di tempat lain. Bunga berbunga itu
seperti mesin waktu. Jika Anda berada di sisi utang, ia menggerogoti cash flow Anda pelan-pelan. Jika Anda berada di sisi investasi, ia memperbesar nilai aset tanpa Anda harus bekerja lebih keras. Pertanyaannya sekarang sederhana, setiap bulan Anda berdiri di sisi mana? Di sisi yang membayar bunga atau di sisi yang menerima bunga? Di segmen berikutnya kita akan bahas risiko yang lebih besar lagi, jebakan KPR floating, dan tekanan sebagai sandwich generation yang bisa membuat rasio utang melonjak tiba-tiba. Sekarang kita naik level ke komitmen yang jauh lebih besar, KPR. Banyak orang merasa aman karena cicilan rumah masih di bawah 30% gaji. Misalnya, gaji 15 juta, cicilan 3 juta saat masa bunga fix 5%. Terlihat terkendali, bahkan terasa pintar karena berhasil mengunci bunga promo. Masalahnya, banyak yang lupa bahwa periode fix itu hanya sementara. Setelah itu, Anda masuk ke fase floating yang mengikuti suku bunga pasar. Mari kita simulasikan. 3 tahun pertama cicilan 3 juta per bulan, lalu bunga acuan naik, bank menyesuaikan ke 11%. Cicilan Anda melonjak menjadi sekitar 4,5 juta. Kenaikan 1,5 juta per bulan terdengar kecil di atas kertas, tapi itu tambahan 18 juta per tahun. Kalau sebelumnya sisa uang Anda hanya 2-3 juta per bulan, lonjakan ini langsung memangkas ruang napas. Sekarang masukkan faktor realitas sosial, banyak dari kita adalah sandwich generation. Kita membantu orang tua, membiayai sekolah anak, membayar asuransi, dan kebutuhan rumah tangga yang terus naik. Ketika cicilan KPR tiba-tiba naik, struktur anggaran langsung goyah. Yang tadinya seimbang bisa berubah menjadi defisit hanya karena satu variabel bunga. Belum selesai. Inflasi pangan dan pendidikan jarang turun. Biaya sekolah bisa naik tiap tahun, harga bahan pokok bergerak naik perlahan tapi pasti. Artinya tekanan datang dari dua arah, cicilan naik dan biaya hidup naik. Jika tidak ada dana darurat dan rasio utang sudah tinggi sejak awal, kondisi ini sangat rawan. Dalam situasi panik, banyak orang mengambil keputusan salah. Mereka menutup kekurangan dengan kartu kredit tambahan atau bahkan pinjaman online berbunga tinggi. Ini seperti menambal kebocoran dengan bensin. Masalah likuiditas jangka pendek berubah menjadi beban bunga jangka panjang yang jauh lebih mahal. Disinilah pentingnya batas aman rasio cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Dan itu pun idealnya sudah termasuk semua utang, bukan hanya KPR. Kalau total cicilan rumah, kendaraan, dan kartu kredit sudah menembus 40-50%, Anda sedang berdiri di tepi jurang. Satu kenaikan bunga atau satu kejadian darurat bisa mendorong Anda jatuh. Kabar baiknya, kondisi ini masih bisa diperbaiki jika Anda sadar lebih awal. Di bagian berikutnya kita akan bicara strategi praktis untuk menghentikan pendarahan bunga dan merestrukturisasi arus kas supaya kembali surplus. Bukan teori rumit, tapi langkah rasional yang bisa langsung Anda jalankan. Sekarang kita masuk ke fase penting, menghentikan pendarahan. Tidak ada strategi investasi canggih yang bisa menyelamatkan Anda kalau arus kas masih bocor deras karena bunga tinggi. Jadi langkah pertama bukan mencari cuan, tapi menyelamatkan fondasi. Duduk tenang, ambil kertas, tulis semua utang Anda beserta bunganya. Lihat totalnya tanpa pembenaran. Angka ini adalah realita posisi Anda hari ini. Bandingkan total utang itu dengan aset likuid yang bisa dicairkan cepat, tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Jika rasio utang terhadap aset likuid sudah di atas 50%, artinya posisi Anda rapuh. Anda harus mengerem gaya hidup. Ini bukan soal gengsi, ini soal bertahan. Tanpa koreksi, Anda hanya menunda masalah. Fokus pertama adalah melunasi utang konsumtif berbunga tinggi, kartu kredit, pinjol, pay later. Gunakan metode snowball, lunasi yang paling kecil dulu agar ada momentum psikologis, lalu lanjut ke yang berikutnya. Kenapa ini prioritas? Karena bunga 30-36% per tahun itu seperti api.
Setiap bulan Anda menunda, api itu terus membesar dan memakan cash flow Anda. Secara logika finansial, melunasi utang berbunga 36% setahun adalah investasi dengan imbal hasil pasti 36%. Tidak ada instrumen legal yang bisa menjamin return setinggi itu dengan risiko nol. Jadi sebelum bermimpi dapat 10 atau 12% dari saham atau properti, pastikan Anda tidak sedang membayar 30% ke bank. Itu kontradiksi yang sering tidak disadari. Langkah berikutnya adalah memangkas pengeluaran yang tidak esensial. Evaluasi langganan digital, nongkrong rutin mahal, upgrade gadget yang tidak mendesak. Setiap 500.000 yang bisa dialihkan ke pelunasan utang mempercepat kebebasan Anda. Ini bukan berarti hidup sengsara, tapi menunda kesenangan demi stabilitas jangka panjang. Saat satu persatu utang konsumtif lunas, Anda akan merasakan efeknya langsung di arus kas. Cicilan berkurang, ruang bernapas melebar, jangan buru-buru menaikkan gaya hidup. Gunakan surplus baru itu untuk memperkuat neraca, bukan menambah beban baru. Di fase ini, disiplin jauh lebih penting daripada besar kecilnya penghasilan. Setelah pendarahan berhenti dan arus kas mulai sehat, barulah kita bicara tentang membangun bantalan anti krisis. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana menyimpan dana darurat secara cerdas melalui deposito digital dan SBN retail agar uang tidak tergerus inflasi. Sekarang bayangkan, utang konsumtif Anda sudah lunas dan ada ruang 1 juta per bulan yang sebelumnya habis untuk cicilan. Disinilah banyak orang tergoda menaikkan gaya hidup lagi. Padahal fase ini adalah momen emas untuk membangun bantalan anti krisis. Tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa membuat Anda kembali ke siklus utang. Jadi prioritas berikutnya adalah membentuk pertahanan likuid. Target minimal dana darurat adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jika kebutuhan hidup Anda 8 juta per bulan, berarti idealnya Anda punya 24-48 juta yang mudah dicairkan. Dana ini bukan untuk investasi agresif, tapi untuk stabilitas. Fungsinya menjaga agar ketika ada kejadian darurat, Anda tidak perlu menyentuh kartu kredit atau pinjaman online. Masalahnya, banyak orang menyimpan dana ini di tabungan biasa dengan bunga 0-1% per tahun. Setelah dipotong biaya admin 15.000 per bulan dan pajak bunga 20%, hasil bersihnya hampir nol. Kalau inflasi 3-4%, secara real nilai uang Anda justru turun. Artinya dana darurat aman secara nominal, tapi tergerus secara daya beli. Solusinya adalah memilih instrumen yang tetap liquid tapi memberi imbal hasil lebih rasional. Deposito bank digital bisa memberi bunga lebih tinggi dengan pencairan relatif fleksibel dan tanpa potongan admin bulanan. Untuk dana yang tidak harus disentuh dalam waktu dekat, Anda bisa pertimbangkan SBN retail yang imbal hasilnya di atas inflasi dan dijamin 100% oleh negara. Misalnya Anda kumpulkan 36 juta sebagai dana darurat dan ditempatkan di instrumen dengan imbal hasil 5-6% per tahun. Setidaknya nilainya tidak tergerus, bahkan sedikit bertumbuh. Ini bukan soal mengejar return tinggi, tapi menjaga stabilitas sambil tetap rasional. Uang bekerja ringan, Anda tidur lebih tenang. Di tahap ini, Anda mulai membangun fondasi kekayaan yang sehat. Tidak ada drama cicilan meledak, tidak ada panik ketika biaya tak terduga muncul. Arus kas stabil, utang terkendali, dana darurat tersedia. Dari posisi ini, barulah investasi jangka panjang seperti saham atau properti menjadi langkah yang masuk akal. Sekarang tinggal satu hal penting, eksekusi nyata. Tanpa tindakan, semua perhitungan ini hanya jadi teori di kepala. Di bagian terakhir, kita akan bahas 3 langkah taktis yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk mulai mengubah rasio hutang versus aset Anda. Kita sudah bicara soal angka, risiko, dan strategi. Sekarang saatnya eksekusi.
Literasi finansial tanpa tindakan itu hanya hiburan intelektual. Kalau setelah menonton ini Anda tidak mengubah apapun, maka rasio hutang versus aset Anda tetap sama. Jadi mari kita buat langkah yang konkret dan bisa dilakukan hari ini juga, bukan minggu depan. Langkah pertama, ambil kertas atau buka catatan di ponsel Anda. Tulis total sisa pokok utang konsumtif, kartu kredit, pay later, pinjol, cicilan kendaraan. Lalu tulis total aset liquid yang bisa dicairkan hari ini, tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Bandingkan keduanya, jangan dikira-kira, tulis angka persisnya. Dari situ, Anda akan tahu posisi bersih Anda secara jujur. Langkah kedua, bersihkan lingkungan digital Anda. Hapus aplikasi pinjaman online dan e-commerce yang sering memicu belanja impulsif. Ini bukan soal anti belanja, tapi mengurangi godaan. Keputusan finansial sering kalah bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu sering terpapar diskon dan promo cicilan. Anda perlu ruang mental yang lebih bersih agar keputusan lebih rasional. Langkah ketiga, buka aplikasi perbankan dan aktifkan auto debit minimal 10% dari gaji tepat di hari gajian. Jangan menunggu sisa di akhir bulan, karena biasanya tidak pernah ada sisa. Dengan memindahkan uang di awal, Anda memaksa diri beradaptasi dengan saldo yang lebih kecil. Disiplin sederhana ini dalam jangka panjang bisa mengubah struktur keuangan Anda secara drastis. Jika rasio cicilan Anda saat ini di atas 30% dari penghasilan, jadikan itu alarm. Fokus turunkan perlahan sampai di bawah batas aman. Jika masih di bawah 30%, jangan merasa terlalu nyaman. Pastikan Anda tetap punya dana darurat dan aset produktif yang bertumbuh. Rasio sehat hari ini bisa berubah cepat jika tidak dijaga. Ingat, kebebasan finansial bukan soal terlihat kaya, tapi soal memiliki kontrol atas arus kas dan keputusan hidup Anda. Ketika aset menghasilkan uang dan utang terkendali, tekanan mental ikut turun. Anda tidak lagi bekerja hanya untuk membayar masa lalu, tapi membangun masa depan. Itu pergeseran yang paling berharga. Silakan tulis dan bagikan di kolom komentar. Berapa persen sebenarnya rasio cicilan hutang Anda terhadap gaji bulan ini? Mari kita diskusikan solusinya secara rasional. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Aset Bernilai.